Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gua Fasda dari AFR Siman Kasembike. Hari ini ada kesempatan untuk live karena disupport oleh brother gua yang ada di Kalimantan. Terima kasih. Dan gak lupa setiap live-nya gua mau sesi pertanyaan seputar dunia custom, seputar dunia percintaan, atau seputar dunia perselingkuhan. Insya Allah gua bisa jawab. Nanti sedikit banyak gue mau review apa yang ada di bengkel seperti biasa. Apa yang lagi gue kerjakan, apa yang lagi gue cita-citakan, anjing cita-citakan. Mana nih air gue nih? Oh, ini dia. Nah ini nih bos gue nih, brother gue nih, Randy Farel. Udah support apa ya? Aduh gue jadi malu, jadi nggak enak sebenarnya ini mau live karena dapat support pulsa. Karena alasan gue memang kalau untuk setiap akhir bulan itu live itu terbentur oleh kuota. Begitulah kira-kiranya. Oleh-oleh nggak ada anjang ya, oleh-oleh baju kotor. Kemarin AFR Siman Kasembike kemarin tutup dari hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa buka-buka Rebo. Ya orangnya habis reading ke Jawa Tengah, Batang, Dieng. Nanti kita review sambil nunggu pertanyaan. Nah iya, kali teman-teman ada yang mau mempertanyakan seputar dunia custom, apa yang AFR kerjakan atau apa yang AFR jual atau apapun, insya Allah nanti gue bisa jawab. Oleh-oleh lah, ya oleh-oleh. Nggak ke PW bang, maunya sih berangkat karena minggu kemarin udah ninggalin keluarga juga, jadinya untuk minggu sekarang ini nggak ke party wisata. Ada kok yang mewakilkan dari AFR Siman Kasembike yang ke party wisata, tapi kalau untuk gue pribadi gue nggak berangkat ya karena gue bilang tadi alasannya ya karena mau ngumpul sama keluarga. Karena minggu kemarin udah ninggalin keluarga 4 harian karena reading ke Kopdar Garut, Jawa Tengah. Ada pengalaman tertentu nggak lewat Alas Roban? Katanya banyak demit Jang. Nah, reading tempat-tempat kayak yang mitos yang katanya atau sama halnya kayak naik gunung yang katanya serem. Kalau gue sih ngelos aja ya, ngelos aja dalam artian tau gue nikmatin perjalanan, happy aja, jadi nggak mau mikirkan yang hal-hal yang katanya Alas Roban bla 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 segala macem. Tapi sekedar informasi, Alas Roban itu udah rame, nggak kayak dulu gitu. Jadi enjoy aja lah. Apa lagi? Alas Roban memang terkenalnya dulu ya begitunya ya horor karena banyak sering kecelakaan atau gimana. Tapi sekarang sih kalau dari pandangan gua kemarin reading itu enjoy aja sih. Udah rame, udah nggak begitu. Cuman ramenya jangan disamain kayak Jakarta. Beda, karena kalau udah menjelang maghrib atau isya daerah situ udah mulai agak beda sepinya, tapi sepinya nggak yang sepi banget. Mau nanya chopper bang, full set di luar mesin berapa? Nah untuk bangun chopper di AFR Siman Kasembike itu harganya mulai dari 23 juta di luar mesin dan di luar finishing. Maksudnya gimana bang di luar finishing dan di luar mesin? Jadi customer cuman nganterin mesin dan pengapian set, semuanya dari AFR, dari velg, ban segala macamnya, dan 23 juta itu udah bisa jalan. Cuman kalau ditanya speknya seperti apa, yang jelas spek harga 23 juta itu shock depannya teleskopik, velgnya DID, bannya masih swallow atau ban lokalan seperti itu. Tapi dari segi detail yang umum, dari segi detail yang biasa AFR kerjakan ya sama semua gitu. Apalagi pertanyaannya, ayo kasih gue pertanyaan seputar apapun. Kemarin kan nggak lewat Alas Roban bang. Oh iya nggak tahu juga gue. Bang mohon izin tanya, kalau tromol laser 400 depan velg 21 jari pakai punya apa bang? Terima kasih. Nah kalau untuk velg itu jarinya ukuran berapa? Gue sih nggak tahu pasti ukurannya, karena yang mengatur semua itu ya tukang velg. Jadinya kalau yang nggak ribet-ribet gini, lu datang ke tukang velg, bawa tromolnya, bawa velgnya, nanti si tukang velgnya yang nentuin
jari-jarinya mau pakai ukuran berapa. Begitulah kira-kiranya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih intip dikit nih. Tuh. Intip dikit aja ya. Gue ngomong nge-review. Nanti kita review bagian sok depannya aja. Spill SR400 ya bro. Siap. Nanti kita Dirok, Edi, baju lu nih, kaos lu nih ada di bengkel nih. Nih. Kapan lu mau ambil ke bengkel? Hah? Kaos akhir bulan nanti. Nah, untuk sekedar informasi, kaos yang untuk kloter kedua itu insya Allah jadi di akhir bulan udah siap dibagikan. Pakai kemeja rapi cing, iya. Karena kaos-kaos lengan panjangnya udah pada habis, pada bolong. Serotkan, yo. Kalau full sama chrome di luar mesin berapa cing harganya? Kurang lebih di 30 di luar chrome, karena estimasi cat chrome 23 7 jutaan ya, 30 juta kurang lebih di luar mesin, tapi sudah finishing dengan part yang standarnya AFR Siman Custom Bike. Jadi apa yang dimaksud dengan part standar AFR Siman Custom Bike itu, gue selalu mengedepankan yang namanya part-part safety dalam artian yang menyangkut berbau hal Orion pabrik. Contohnya pelek DID Orion pabrik, romolnya KLX Orion, piring Indonesia Orion, gearnya cuman nggak Orion. Gue pakai up level di atas Orion, yaitu biasa gue pakai kalau nggak Triple S yang merek TK. Rantainya gue nggak pakai Orion, kalau nggak pakai TK ya Triple S. Tapi gue lebih merekomendasikan rantai itu makanya merek TK gitu. Masih bang, beda untuk detailnya aku udah sering nonton YouTube-nya Eversion. Gokil, siap. Besok ambil pak, insya Allah. Besok minggu atau tutup. Minggu bang. Indonesian snakehead. Wah, snakehead. Ikan gabus ya snakehead tuh. Kalau boleh OTW sekarang nih. Nah, OTW kita buruan nih. Om, jasa chrome yang bagus di mana ya? Waduh, jasa chrome yang bagus di mana? Variatif harganya. Ada yang harganya yang menurut gua di atas rata-rata, ada yang rata-rata, ada yang murah. Bukan berarti semua yang murah itu nggak ada kualitasnya gitu. Tergantung apa ya? Tergantung selera sih. Selera dalam artian gini. Jadi kalau ada yang otomatis kalau harga itu untuk chrome nggak bohong lah ya. Ada yang chrome nggak lama pemakaian kuning, ada chrome yang nggak lama pemakaian pecah chrome-nya atau bagaimana, ada gitu. Tukang chrome-nya nggak punya Instagram, jadi ya nggak bisa di spill. PNSK minggu tutup. Wah, AFR Siman Custom Bike itu minggu dan tanggal merah tutup. Ya dibilang PNS. Lah itu maksudku. Nah, di mana ya? Nggak bisa disepil tukang chrome-nya karena nggak punya Instagram. Oke, kita sepil motor yang lagi restorasi. Gua nggak mau nunjukin bentuk motornya, tapi gue mau nunjukin apa yang lagi gue restorasi aja nih. Man nonton man. No, ada Bos Junaid. Ya, orangnya nggak nonton ya, Bang Tatung. Nonton nggak nih? Nah, gini aja nih. Kita review soknya. Nah, ini soknya nih. Kita lagi pakein sok ala-ala HD aja, ala-ala HD. Ini habis kita bubut, udah dipoles yang sebelah sini. Tinggal yang satunya. Karena ini mau lagi gue pasang dulu untuk setting si kaliper atau pala babi. Ya, nih. Aduh copot. Kaliper di sini gue pakai mereknya RCB. Ini Kalimalang ya. Ini Kalimalang. Ini di Kalidres Om, bukan di Kalimalang. Kalidres Jakarta Barat. Wah siap. Nah nih Om, nih. Jadi ya
Nanti bracketnya kurang lebih seperti ini. Tuh. Si kepala babinya begini nanti nih. Ntar lagi istirahat dulu. Pokoknya beginilah nih kurang lebih nih. Nah, ini belum dipoles nih, baru masuk tahap amplas yang kedua. Kan yang pertama kan 180, yang kedua 400, yang ketiga 800, yang keempat amplas 1000. Amplas 1000 langsung masuk ke tahap poles. Nanti sedikit gue sepil cara poles ya, berbagi ilmu sedikit. Nah, ini udah gue wrapping nih. Tuh, ini udah dipoles nih sebelah sini nih. Udah dipoles, tinggal nunggu apa sih namanya? Buat tinggal nunggu ya, tinggal nunggu yang satu lagi nih. Kan bedanya nih, ini amplas nih. Ini poles nih. Tuh, begindang. Nah, ini yang SR 400 nih, udah ada tankinya. Bos, mana bos? Bos gua sekarang udah kerja nih. Nah, ini SR 400 udah masuk tahapnya setting tangki dan yang lain-lainnya. Nanti secepatnya kita lanjut lagi progresnya, tinggal bikin jok belakang sama knalpot dan ngidupin. Karena ada pusing juga kalau ngidupin. Kemana? Halo. Halo. Workshop tiap hari buka. Workshop tiap hari buka om, cuman minggu dan tanggal merah tutup. Ya. Bang, mau tanya bang. Ya, langsung aja dipertanyakan. Oh, mesin KC 200 kisaran harga berapa ya? Waduh, KC 200 kita kurang paham juga. Tapi dulu pernah beli di harga 3 juta. Karena kita mayoritas di sini Scorpio, Yamaha. Ini ada jempil nih satu nih. Nih. Nah, ini pokoknya SR 400-nya udah ada remnya juga. Nah, ini udah ada sinar throttle-nya juga. Mas remnya udah ada. Sama kita pakai RCB. Kalau ban belakang ring 16, ban depan 19, masih oke nggak bang buat fittingnya? Masih oke. Nah, ini nih. Enggak, ini 18, belakangnya berapa ya? 16 kalau nggak salah ini. Belakangnya 16. Masih oke. Cuman kalau pandangan saya pribadi, kalau belakangnya 16, depannya 19, kayaknya kentang deh. Kalau kentang itu bahasanya apa ya? Nanggung. Kalau mau ekstrim atau edan tampilannya, gue sih lebih merekomendasikan pakai 21 sekaligus. Kalau mau pakai 19-nya gede sekalian, 400, 19-400. Cuman kalau untuk kapasitas ban 419, yang ban lokalan kayaknya belum ada dah. Adanya ban-ban impor punya. Segitiga di chrome ya, aman-aman. Pokoknya nanti kita chrome. Nah, ini kita sepil dikit segitiganya. Nah, ini segitiganya nih. Ini breaker lampunya udah hidup. Nah, ini ring 18, tromolnya KLX, piringan disknya di tracker Kawasaki KLX di tracker yang 250. Nah, ini yang pesanan orang Samarinda, belum sempat kita review juga foto session atau test drive karena jujurnya masih ada terkendala di bagian paintingnya. Jadi paintingnya kita lagi perbaiki dulu agar nyampe nanti di Samarinda udah nggak ada PR lagi si customernya. Jadi kurang lebih nanti stoknya nih yang udah kelar poles ini kayak gini nanti. Kurang lebih nih kalau udah hasil polesnya seperti ini. Nah, ini kita lagi poles nih, lagi poles pakai tuner juga. Jadi moles-molesnya udah kayak begini nih bro. Nah, ini ngebaling ini, panjangan ya ini ya. Ya kayak kurang lebih kayak gini lah nih alat polesnya nih. Nah, ini masuk amplas 400 yang tadi gue bilang tadi kan, tahapan poles segini. Nah, ini mesin polesnya nih. Nih kayak gini nih. Nih. Kayak gini. Ini udah masuk tahap poles nih kalau ini mah. Gitu.
Di video pelan yang muter ya. Tuh. Spill obat polesnya bang, nih spill obat polesnya nih. Mana ya? Wah, mana sih? Jadi prosesnya banyak bro. Nah ini obat polesnya nih. Batu hijau atau langsol. Nah ini buat amplas-amplasnya, ini amplas 800 yang kita custom sendiri rollnya untuk molesnya. Ini 400 gitu. Jadi tahapan poles itu yang penting nih, kalau saran gue buat kalian yang mau moles, pesan gue selalu bilang atau selalu harus diingat, maksimalin di bagian amplas. Karena kalau kita udah maksimal di bagian amplas, molesnya itu nggak terlalu berat, dalam artian udah 1000 langsung ke towel poles ini langsung mengkilat, nggak pakai lama. Kalau udah dimaksimalin sampai di amplas 1000, begitulah kira-kira. Bang bisa benerin mesin nggak bang? Waduh, nggak bisa kita benerin mesin. Wah, Fender nih brother gua nih, sok HD gitu tanpa segitiga kisaran berapa bang? 1,7. Sok, bukan sok HD ya, sok ala HD. Kan kalau bilang sok HD malu. Rekom banget nih. Iya. Segitiganya dikurang, yes. Apa lagi? Nah, jadi kalau untuk pertama nih pakai amplasnya nih kalau buat moles. Kalau permukaannya masih kasar, gue sih lebih nyaranin pakai amplas 180 dulu. 180 kalau untuk permukaan yang habis dikelotokin CT itu kasar, pori-porinya pakai 180, amplasnya agak diambangin dikit. Udah masuk halus tahap pertama, masuk ke tahap amplas 400 nih. Amplas 400 sudah mulai agak tutup pori-pori yang kasar tadi, baru naik ke amplas 800 nih. 800 sudah inian bikin pakai amplas 1000, begitulah kira-kiranya. Ini 1000 nih. Ini 800 nih. Mana di 1000? Oh ini dia nih. Tuh 1000. Itulah kira-kiranya. Jadi kalau kata orang poles kok mahal, poles kok gimana-gimana, karena prosesnya ribet bro. Kalau kita mau tutur dari awal, bang bikin motor di tempat lu berapa? Bikin motor di harga 23 juta om, kalau start pertamanya. Nah iya nih, kalau mau yang beli jadi udah ada nih. Ini nih 27 juta nih. Ini motor gue pribadi, udah test drive juga ke Jawa Tengah, Batang. Speknya Scorpio, mesin aman, starter aman, jos pokoknya lah. Tinggal pakai doang. Udah lampu juga udah gue ganti. Kenapa lampu diganti? Jujurnya kemarin lampunya apa ya? Tuh ganti yang begitu tuh, yang kuning. Jadi kalau hujan-hujan bisa tembus lah. Pokoknya 27 juta udah gue kasih sama Drigen-Drigennya nih, yang seharga 500.000 Drigennya. Drigen ini 5 liter, tankinya 5 liter. Kalau ini laku, gue mau bikin motor ala-ala rahasia. Tapi gue sebutin diiniin lagi. Oke, kembali lagi ke sesi amplas, sesi poles. Jadi kalau poles itu, yang paling pertama itu pasti ngelotokin catnya dulu. Catnya harus diapain? Dikelotokin. Pakai apa? Pakai remover atau pakai asam sulfat yang bisa menghancurkan si catnya tersebut. Yang kedua, yang gue bilang tadi, masuk amplas tahap 180. 180 maksimalin, masuk ke 400 dimaksimalin, masuk 800 dimaksimalin, dan masuk tahap amplas 1000 maksimalin. Baru terakhir masuk ke kain poles dengan menggunakan langsol atau batu hijau. Kalau nggak punya batu hijau atau langsol, bisa pakai autosol gitu. Finishingnya gitu bang, apa naik painting? Kalau untuk harga naik painting di luar mesin kita dari 30 juta kayaknya. Jadi customer nganterin mesin dan pengapian set 30 juta itu udah siap pakai. Cuman kalau yang motor tadi saya pasarkan, motor pribadi itu harganya 27 juta begitu adanya, pemakaian begitu adanya.
palingan nanti kalau memang deal nggak ada penawaran di 27 juta, intake sama oli gue gantiin baru. Karena intake-nya itu sudah, karena gue dapat mesin intake-nya intake KW, gue udah beliin intake orinya. Kemarin ini gue sempet gue bawa juga, takutnya di jalan ada kendala intake robek atau gimana, makanya ini udah gue bawa di reading gue kemarin ke Jawa Tengah. Gitu, ini originalnya. Lebih keras karetnya. Kalau yang gue pakai sekarang karbunya goyang-goyang begitu. Makanya kemarin takutnya robek. Cing, undiannya udahan apa belum, Cing? Sorry kurang update, Cing. Nah, untuk undian giveaway AFR Siman Custom Bike, insya Allah kalau nggak ada halangan akan diundi tanggal 3 Juni. Ingat, catat tanggalnya. Info giveaway pengundian giveaway tanggal 3 Juni, hari Sabtu tanggal 3 Juni kalau nggak salah. Pantengin terus pokoknya apa yang harus dipantengin, nomor handphonenya, karena yang diundi itu nanti nomor handphonenya secara live kayak begini nih. Di jam makan siang gue live tanggal 3, gue umumin pemenangnya melalui via telepon, nomor telepon yang gue undi. Jadi nanti nomor teleponnya gue undi, gue kocok siapa yang keluar. Misalkan gue kasih contoh 0896 01 565 560 560, langsung gue telepon di live ya gue hari itu. Jadi nggak ada kebohongan atau nggak ada kecurangan atau nggak ada taktik manipulasi. Jadi ini ya pengundian nomor telepon, pantengin nomor teleponnya jangan sampai nggak aktif. Nah terus untuk yang nggak aktif pas ditelepon pada saat hari H pengundian itu bagaimana, hangus apa enggak? Tetap nggak hangus karena kita nanti akan repost, kita akan posting juga postingannya live-nya hari ini. Jadi bisa tahu juga atau sebelumnya nanti kita WhatsApp bahwa nomor tersebut jadi pemenang. Begitu intinya. Bang, kalau begini tempat lu budgetnya menyesuaikan bisa lah bang, di bawah 20. Kayaknya kalau gue bisa bilang bisa, cuman nanti ada spare part yang bener-bener gue tekan sekeras-kerasnya tekanan. Satu, iya, bisa aja sebenarnya di bawah 23 juta atau di bawah 20 bisa aja. Cuman nanti ada spare part yang bener-bener gue tekan dari standarnya AFR pakai. Jadi gini, gue yakin setiap bengkel termasuk AFR Siman Custom Bike itu punya standar kualitas part yang dipakai gitu. Atau bisa juga gini, gue kasih gambaran, AFR Siman Custom Bike itu nggak terima restorasi, tapi dia terima build dari nol dengan part yang dibawa dari customer. Contohnya gini, minimal, tapi ada minimal frame dari AFR Siman Custom Bike. Jadi kalau kayak velg, ban, tali gas, kopling segala macam tetek bengeknya mau customer yang bawa silakan, tapi frame dari AFR Siman Custom Bike itu. Jadi kalau memang mau bahasanya mau neken budget atau bagaimana ya nggak apa-apa, silakan. Spare part semua customer yang bawa, yang beli kirim ke AFR Siman Custom Bike, tapi minimal frame dari AFR Siman Custom Bike. Nggak bisa kalau frame customer yang bawa numpang ngerakitin di AFR Siman Custom Bike, nggak bisa. Minimal frame. Kenapa minimal frame? Karena menurut gue itu frame itu jati diri sebuah karakter bengkel gitu intinya. Jadi dengan garis keras gue menolak kalau ada customer yang udah bawa frame-nya minta rakitin di AFR, itu gue tolak keras. Tapi kalau dia udah bawa velg, springer, segala macam ya semuanya lah, terkecuali frame itu masih bisa gue terima karena frame masih buatan AFR Siman Custom Bike. Yang gue bilang tadi, frame itu jati diri. Karakter suatu bengkel jadi frame itu kan bentuk bingkai. Motor itu kalau nggak ada motor, kalau nggak ada frame-nya nggak motor namanya. Motor kalau nggak ada mesin juga bukan motor namanya, ya bener. Jadi pokoknya nge-build di AFR Siman Custom Bike itu sebenarnya aku ada bahasa harga suka sama suka. Jadinya contoh gini, nanti gua ngerokok dulu. Korek mana coy? Langkah full set tinggal naik mesin tanpa cat dan chrome kena berapa bang? Waduh, kalau full set itu maksudnya full bike ya harganya 23 juta. Jadi tinggal nganterin mesin keluar udah jalan. Ini sama cat ya? Oh, tanpa cat dan chrome.
nganterin mesin dan pengapian set, keluar udah jalan dalam artian karat, ini 23 juta. Jadi bukannya gimana-gimana sombong atau ria bagaimana, kalau AFR mau ada Harley yang nge-build, bukan nge-build, kalau AFR mau ada Harley yang ada di bengkel AFR 9 Custom Make dari kemarin udah 3 motor, tapi gue tolak. Karena kenapa gue tolak? Karena alasan gue nggak mau mempercakap atau memperindah karya orang lain. Jadi itu motor Harley itu minta direstorasi, gue nggak mau gitu. Kalau build dari nol ya gue mau, tapi kalau untuk restorasi gue nggak mau. Ngerocing, iya Ci, udah lama dan lalu nggak ke party wisata dan kayak anak potes shopper pada berangkat itu. 23 juta Springer udah model WL Cing belum. 23 juta itu masih sok teleskopik. Gua kasih sok teleskopiknya model-model kayak gini. Tuh. Pokoknya ada standar kualitas, ada standarnya AFR Siman Custom Make bangun motor aja. Jadi kalau ditekan lagi, sebenarnya kalau dikatakan bisa ya bisa. Cuman kalau tekan budget otomatis nanti gua akan tekan spare part juga. Dan sekedar informasi juga, 23 juta itu nanti ada perinciannya di setiap spare part yang dipakai. Nah, di dalam spare part yang dipakai nanti ada yang namanya harga suka sama suka. Nah, ini gue contohin. Misalkan begitu. Di sini gue ada gambaran velg DID yang di harga 23 juta dan sama velg Rossi Virosi sama ya sekarang ya. Sprint XD sama. Cuman gue sejujurnya nggak pernah merekomendasikan untuk velg yang namanya aluminium ancuran. Karena kenapa? Ini untuk rigid. Yang untuk softail aja, velg Sprint XD dan Rossi itu bisa pecah kalau kena lubang, apalagi dipakai di rigid. Yang tekstur frame-nya itu memang nggak ada shocknya, gitu. Jadi gue nggak pernah merekomendasikan yang namanya velg Rossi. Cuman kalau mau ini ya customer pakai maksa ya nggak apa-apa. Gue nurut sama orang yang punya duit. Dalam artian gue nurut sama customer yang maunya seperti apa, gitu. Kalau pakai Springer WL pernah bikin kalau nggak salah dulu di harga 27 juta kalau nggak salah. Karena kalau Springer WL kan bukan Springer doang, nanti kayak bushing, kaliper, pala babinya kan beda juga, bracketnya lebih mahal kalau WL. Nanti gua kasih gambaran nih. Nah, ini kalau bracket pala babi WL begini nih, ala WL nih. Karena ribet di sini ada bushing lagi, dia nggak boleh mati, dia harus gerak. Beda dengan kayak bracket kayak gini nih. Ini mah murah, kalau ini mahal bracketnya, makanya yang membedakan yang raga itu kalau memang mau masih pakai rem. Tapi kalau nggak mau pakai rem, kayaknya pakai WL di 23 di 25 masih masuk kayaknya. Gitulah kira-kiranya perbedaannya. Jadi kenapa hari ini gue bisa live? Ya lagi-lagi gue mau bilang terima kasih buat Randy Masil udah ngirimin pulsa. Dia nanya tadi di DM Instagram, gue nggak live? Enggak, kenapa? Ya nggak kenapa-napa. Gue nggak mau sebenarnya bilang nggak ada kuota. Hal yang memalukan seorang AFR 9 Custom Make kuotanya menipis. Dikirimin pulsa 300.000. Lumayan lah buat ngirim, buat ngisi kuota dan bisa live hari ini. Terima kasih. Intinya si brother gue ini, si Randy, ya moga rezeki tetap lancar, tetap nyari rezeki yang halal dan jaga kesehatan, karena beliau itu jauh dari orang tua. Orang tuanya tinggalnya di Ciledug, tapi tinggalnya adanya di Kalimantan. Jadi kalau buat teman-teman yang lagi nonton tinggal di Kalimantan, tepatnya di mana ya, Banjarbaru, ada chopper yang gua kasih nama Nona Muda, sapa aja. Customer gue enak orangnya, ajakin ngopi, ajakin kopdar, ajakin reading di daerah Kalimantan, Banjarbaru.
Oke cing, makasih, semoga bisa buat di bengkel HFR Siman Kasembek. Amin. Kereta lewat itu bang. Iya, karena deket sama rel kereta Kalideres. Jadi kalau buat teman-teman yang mau main ke HFR Siman Kasembek bisa juga naik kereta, turunnya di stasiun Kalideres. Mau dari mana turun, pokoknya patokannya bengkel HFR Siman Kasembek itu stasiun Kalideres. Deket banget sama stasiun Kalideres. Jalan kaki kurang lebih 5 menit. Ya 5 menit lah jalan kaki. Hari ini pokoknya kita mau progres, kelarin bikin bracket, lanjut bracket kelar, langsung pretelin naik ke krum. Poles hari ini kita bantai, moga-moga sih kelar poles. Ownernya siapa bang yang di Banjarbaru? Ownernya itu si Fahrul Roji. Ini masih nonton nih orangnya kayaknya. Tuh yang paling atas tuh, Randy Fahrul ownernya. Ada dia nonton live, cek aja Randy Fahrul, follow Instagramnya, janjian reading bareng, ajakin main motor lah. Ada tiap hari lewat situ, sering manggil ente. Woi ini mah Pak Guru, ini mah kayak ini Danang nih, Pak Guru. Iya, ini orang ajar ini kalau lihat bengkel ini pasti ngegeroin. Ngerti nggak ya bahasa ngegeroin ya? Nerakin, mau pasda ya. Ini Pak Guru nih. Pengen main tapi jauh, perbatasan Jatim Jateng hadir, wes mantap. Pokoknya HFR Siman Kasembek untuk frame giveaway-nya udah ada. Nggak usah takut dibohongin frame-nya mana no. Frame-nya no. Ini frame untuk giveaway atau frame untuk hadiah yang udah pada mesen kaos. Jadi nanti tanggal 3 insya Allah hari Sabtu Juni, tanggal 3 Juni kita undi. Yang diundi adalah nomor telepon setiap pemesanan kaos. Ini hadiahnya. Hadiah ongkir ditanggung pemenang. Jadi ini frame only untuk kapasitas mesin 250 cc ke bawah, Scorpio, tabung komsirnya GL series kalau nggak salah. Kalau untuk kapasitas ban belakang maksimal masuk kalau 16.500 kayak nggak masuk, 400 450 pelek 350 kayak gini masih masuk. Ini frame-nya. Jadi jangan takut dibohongin, giveaway mana hadiahnya, ini hadiahnya. Satu frame only dari HFR Siman Kasembek untuk orang-orang yang udah pesen kaos dari HFR Siman Kasembek. Jadi buat teman-teman yang orangnya datang yang ngomong ambil kaos. Lu siapa? Lu urusan Ed lu. Ayo di packing mau bokin gua nih, si Edi mau kayak ngambil di bengkel dah. Iya, gua emang pas belajar kabarin mau dipakai Ed apa mau diambil, gua bilang ke bengkel gua mah. Lu urusan bro. Bapak budak gua sakit. Oh, nggak sih? Iya, sambung gua. Sambung. Ngopi kali lu. Sambung dia jadi. Bang Al, iya itu. Estimasi pengerjaan dari nol berapa lama bang? Estimasi kita balik lagi mau. Lu ngopi Ed? Ngopi ora? Estimasi pengerjaan dari nol berapa bang? Masih? 2 bulan obat jalan. Oh ini 1 bulannya belum keluar kartunya. Tapi kan gue bisa lakukan harus dulu kan. Dulu kayak ngopi demen banget lo nge-vape sambil ngopi. Ya, tapi kalau kopi itu masih tapi itu sehari cuma boleh 1 doang. Gua kan kopi hitam kan sehari itu misalkan selama gua masih di toko kopi sampai balik bukan ngopi terus kan. Itu masih desain kan? Iya. Dia banyak orang baru desainnya. Iya. Satu orang sini dalam itu. Satu orang sana. Estimasi pengerjaan berapa lama bang dari nol? Estimasi pengerjaan sampai karat itu 3 bulan. Kalau nggak ada kendala yang berarti itu seperti apa? Kayak kita harus hunting spare part yang susah, contohnya kayak barang-barang second SR 400 kan ya susah-susah gampang barangnya. Gitu. Tapi kalau nggak ada kendala yang berarti, yang seperti yang jak 3 bulan insya Allah kelar. 1 hari jadi kelar.
Bang, bisa buat spakbor belakang, bongkar pasang, buat chopper, buat shopper, modelnya kayak jok yang bisa dibongkar pasang. Lah spakbor kan memang bongkar pasang, pakai baut gak dilas mati, jadi bisa dibongkar pasang. Yang gimana nih? Ngopi, nah ini brother gue lagi nih yang di Amerika nih, jauh banget dah, udah dari gue nih di Amerika, belum balik-balik, sampai kenal udah 2 tahun lebih belum ketemu langsung nih. Nanti ya insya Allah kita secepatnya kita produksi untuk Yamaha TX400. Kalau enaknya gini, peleknya ke setting, bannya udah ada, udah kepasang lah bannya. Enak bikin framenya, jadi nggak ada kesalahan nanti ke depannya gitu. Mau pakai ban yang gue bilang itu Sprinter 300, kayak gimana ya? Tromol laser udah, tromol laser, tromol gede, mesin TX mahal pakai ban Swallow gimana? Tapi kalau udah sementara nggak apa-apa sih. Ngomong oranya unik logatnya, iya. Springernya udah laku belum bang? Belum. Yuk sikat springernya, ngomong masih ada. Sehat-sehat, mangku, siap. Waiting list bikin frame masih banyak cing. Kalau untuk bikin frame doang, frame only tanpa waiting list bisa 2-3 hari kelar. Speedometer mau kariot dari AFR masih ada nih cing. Wis mantap. Dulu stok lampu atau headlamp, stok speedometer banyak, makanya gue bagi-bagikan ke setiap event-event motor. Kalau sekarang nggak ada lagi part-part yang ada. Bang, mohon izin cabut dulu, mau survei transformer. Siap. Awas didatangi Megatron. Itulah pokoknya. Jadi sekedar informasi, waiting list AFR Siman Custom Bike itu di bulan September kalau nggak salah kosong. Bulan September kosong untuk yang full bike. Di bawah September kayak Agustus, Juli, Juni full dengan motor-motor full bike. Jadi gue pasti banyak kejutan dari teman-teman atau dari customer bangun motor. Salah satunya ada Yamaha Virago Yamaha bukan ya? Honda Virago Yamaha Virago 250 nih mesinnya nih di belakang ya. Virago 250, ada Yamaha TX 500, ada SMP 16, Scorpio ada. Tentunya Scorpio itu nggak pernah hilang dari ada terus. Kalau bulan Juni masuk mesin P, mesin P, apa itu? Ini ya kalau bikin frame doang bisa lah, frame only bisa kita selipkan untuk tanpa waiting list gitu. Kalau bulan Juni masuk mesin PD juga. Kan nomor telepon lu pantangin tanggal 3, siapa tahu beruntung ya kan dapat frame no. Lalu masukin mesin Pega no. Gak banyak sih, kurang dari 150. Yang mesen kurang dari 150. Lawannya gak banyak. Ya, udah. Jual. Mudah-mudahan aku yang dapat bang, amin. Jadi kalau kemarin itu gua ada kelipatan Jadi kemarin ada berlaku kelipatan. Jadi misalnya satu orang mesen kaos lebih dari satu, contohnya 2, 3, 4, 5, itu nomornya ada 5 biji yang masuk undian gitu.
Jadi sayang banget kalau sampai ada yang nggak ngikut. Mana nih ya gambarnya. Bisa gue bilang begini, kaos AFR yang murah, kaos yang murah cuma di AFR doang, karena harganya di bawah cepek. Kalau untuk size double XL berapa ya double XL ya? 95 ya bro? Udah double XL berapa bro? 95 ya? 95 tangan pendek, murah. Kaos motor cuma di AFR doang yang harganya cepek. Nih logonya kayak gini. Nanti setiap pembelian kaos itu ada stiker. Lalu rapin lagi gunting nih, mau nempel-nempel, nggak jelas lah. Kan ke dari stiker lu dari yang pertama yang stiker dari itu tuh. Ada lagi nih yang lama. Aku itu udah ketek-ketek di toko di dulu tuh lama. Oh, kalau bikin stiker kan 2 meter. Begitu, balik lagi ke muka gua. Apalagi pertanyaannya. Nah, pokoknya nanti tanggal 3 pantengin nomor handphonenya atau live-nya Instagram AFR Siman Custom Bike untuk kalian jadi saksi giveaway atau pengundian hadiah dari AFR Siman Custom Bike. Dan terima kasih mungkin buat teman-teman yang baru nonton live-nya gua atau baru juga follow AFR Siman Custom Bike. Terima kasih. Karena berkat kalian, berkat dukungan kalian follow akunnya AFR Siman Custom Bike itu membuat gua semangat untuk dalam berkarya. Kalau kata bahasa vloggernya seperti itulah. Jadi ini ya, pembagian tanggal 3 Juni, bukan pembagian, pengundian tanggal 3 Juni hari Sabtu di jam makan siang gua live. Dan pengundiannya itu nomor telepon yang akan gua telepon di hari H itu. Bang, kalau waktu live nggak bisa ngelihat pas lagi kerja gimana bang? Nah, kalau misalkan live nama ente keluar itu akan tetap dipertahankan kemenangannya, dalam artian si yang nomor telepon yang menang itu ke telepon nggak diangkat atau nggak aktif itu akan tetap menang. Nanti akan gua live ini akan gua share, akan gua bagikan juga di status dan akan gua undi, akan gua WhatsApp juga, begitu orangnya. Karena kesempatan nggak ada yang kedua, satu doang kesempatannya. Pokoknya akan tetap menang. Yang penting nomor teleponnya aktif, jangan sampai nggak aktif di WhatsApp. Kalau mau balasnya sore, malam atau besok masih bisa, gitu. Intinya menang. Bagi yang menang, ongkir ditanggung pemenang. Nah, kembali lagi ke AFR Siman Custom Bike penjualan kaos. Dari merchandise AFR Siman Custom Bike, kaos yang pertama sampai yang terakhir sekarang, kalau kalian mau tahu, AFR itu nggak pernah ngambil untung dari segi penjualan kaos. Semua keuntungan kaos akan disumbangkan untuk anak yatim, yatim piatu, fakir miskin dan lain-lainnya. Bukan AFR yang menyumbang, tapi kalian yang udah mesen kaos dari AFR Siman Custom Bike lah yang nyumbang. Jadi nggak secara langsung gue bukan mengajarkan, tapi mengajak kalian untuk menyumbang, nggak secara langsung menyumbang untuk diri kalian sendiri, gitulah. Gue rasa setiap agama mengajarkan kebaikan untuk hal berbagi, karena setiap rezeki apa yang kita dapat itu ada hak orang lain, gitulah kira-kiranya. Udah jam berapa ini? Jam 1 ya? Oke, mungkin sampai di sini dulu live-nya gue hari ini. Semoga kalian sehat di luar sana, tetap cari rezeki yang halal untuk diri sendiri, keluarga dan orang terdekat. Gue pesen bang, ada nih nanti buat lu, pokoknya datang ke bengkel, nanti gue kasih gratis buat brother gue pokoknya. Tetap cari rezeki yang halal untuk diri sendiri, keluarga, dan orang terdekat. Tetap happy-happy di happy weekend hari ini. Gue Chow Pasda undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.